3 jam. Iya. Ini kesini sendiri ngincer apa, Bu? Beras. Ngincer beras. Lumayan murah. Ada yang 15.000 sampai 16.000 sampai ada yang 17.000 tuh harga beras. Jangankan yang buat makan sehari-hari, tukang dagang juga pada puyeng yang dagang nasi. Lu sama siapa sekarang? Lah lu emang lu yang pilih. Lu yang milih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Ya teman-teman semua, kita akan membahas lagi. Kali ini bahasanya tentang emak-emak ya teman-teman semua ya. Oke gas, tambah naik harga gas. Belum sih kalau naik harga gas ya, tapi yang naik harga beras. Sudah mencapai 18.000, bahkan ada yang mengatakan sampai 20.000 teman-teman semua. Ini ada apa teman-teman? Kok bisa beras sampai senaik dahsyat gini? Padahal semahal-mahalnya beras itu 12.000, 11.000, 13, ini kok bisa nyampe 18 sampai 20.000? Apakah benar kalau beras itu ditimbun oleh seseorang? Mungkin saja ya, kok sampai bisa segini. Tapi presiden sendiri mengatakan kalau karena cuaca beras jadi mahal. Karena kan karena cuaca terus gagal panen akhirnya beras langka. Padahal ketika itu Pak Anies mengatakan tentang polusi angin, cuaca, tapi justru malah diulti sama Pak Prabowo. Berarti secara tidak langsung Pak Prabowo juga mengulti Pak Jokowi ya. Oke teman-teman, kita lihat ya bagaimana antrian untuk membeli beras murah. Dan ini terlihat sangat mengenaskan ya. Kasihan sekali gitu sih, mama harus mengantri lama-lama sampai 3 jam loh untuk mendapatkan beras murah. Dan nanti ada komentar dari para netizen. Oke teman-teman semua, kita lihat dulu videonya. Antrean panjang warga untuk mendapatkan beras terjadi di sejumlah daerah di tanah air. Di Bandung, Jawa Barat, warga berdesakan hingga saling dorong untuk mendapatkan beras bulog di operasi Pasar Murah, Kota Bandung. Warga Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung berdesakan mendapatkan beras bulog saat operasi Pasar Murah. Petugas bahkan harus bekerja keras menahan warga yang membludak demi mendapat beras dengan harga Rp10.600 per kilogram. Salah satu warga bahkan rela antre hingga 3 jam untuk mendapatkan beras dengan harga di bawah pasar. 3 jam. 3 jam. Iya. Ini kesini sendiri ngincer apa, Bu? Beras. Ngincer beras. Lumayan murah. Berapa harganya, Bu? 53. 5 kilo. Di warung 17. Emang harga di pasar berapa, Bu? 18.000 sekilo. Oh, berarti ini termasuk murah Ya. berarti, Bu? Sementara di Temanggung, Jawa Tengah, ratusan warga mengantre demi mendapatkan beras murah di operasi pasar yang digelar oleh Pemkab Temanggung bersama dengan Bulog Magelang. Hanya dalam hitungan 2 jam, 8 ton beras habis terjual. Beras yang disediakan dalam operasi pasar adalah beras jenis medium dengan harga Rp10.900 per kilogram. Oke gas. Mak, beras mahal. Ah, gak apa-apa beras mahal juga, yang penting mah joget. Oke gas. Kalau harga beras mahal dan petaninya makmur, artinya uangnya berujung di petani. Tapi situasi yang kita hadapi adalah berasnya harganya mahal, petaninya tidak sejahtera, uangnya hilang di jalan. Dari video ini kita bisa melihat ya antrian beras tahun 1950 dan sekarang antrian beli beras murah tahun 2024. Menurut kalian gimana guys? Tahun 50 dan tahun 2024 kok mirip, kok sama gitu. Berarti ini tandanya ketidakmampuan pemerintah untuk mensejahterakan rakyatnya ya. Kurang lebih seperti itu mungkin. Oke, kita lanjut lagi ke videonya.
Sedih sih ya kalau melihat seperti ini. Ya mungkin kalau orang itu punya sawah gitu mungkin nggak terlalu terasa ya. Atau yang hidup di desa gitu ada sawah nggak mungkin terasa. Nah ini kalau di kota itu memang sangat kerasa banget ya. Apalagi kalau yang hidupnya lagi ngontrak gitu, belum bayar kontrakan, belum bayar gas, bayar sampah, listrik dan lain-lain sebagainya. Jadi habis uang itu, kasihan kan. Dan ini menandakan bahwasanya rakyat belum sejahtera. Lalu bagaimana menurut para netizen dan komentar para netizen? Ini dia videonya. Gue masih bahas soal beras. Kemarin gue beli beras ada yang 14.000, ada yang 15.000, sampai 16.000, sampai ada yang 17.000. Tuh harga beras. Jangankan yang buat makan sehari-hari, tukang dagang juga pada puyeng yang dagang nasi. Mau dinaikin harganya, takut orang kagak pada mau. Kagak dinaikin, pada puyeng ngeluhin harga beras. Ya emang bakal tetap dibeli karena kebutuhan. Lagian gue mah heran sama pemerintah, demen amat sih ngeliat rakyatnya puyeng. Dulu minyak, apa sekarang tuh minyak agak turun-turun. Sekarang beras, ntar apa lagi? Terpantau di Videotron saudara-saudara, terjadi antrian panjang di luar stadion. Ratusan ibu-ibu dari berbagai daerah terhimpit berdesak-desakan di tengah jalannya pertandingan. Kami sempat berpikir mereka akan menyaksikan pertandingan bola, padahal takut gak kebagian jatah beli beras yang sedang langka di negeri yang presidennya mendapat penghargaan swasembada. Sorry ya. Makan tuh carian lo. Ngantri dah tuh. Gua kata juga apa? Orang susah banget dibilangin sih. Hah? Apa sih? Coba sih. Ngeluh sama siapa sekarang? Lah ngeluh emang lu yang pilih. Lu yang milih. Emang yang milih siapa? Udah. Lu rasain deh dewek. Lu yang milih. Bukan gue yang nyuruh. Udah begini aja lu pada ngeluh, pada nangis, pada gegawakan. Nah, lo makan tuh mantap pencarian lo. Sekarang beras 16.000, 17.000. Oke gas itu. Kemarin lo pada joget, nyak lo no beli beras literan. Makanya jangan ikut-ikutan. Mikir apa mikir? Kadang-kadang kalau pelo musiman aja, jangan permanen, ya nggak? Rusak. Di tempat saya beras tembus 20.000 per kilo. Ada yang mengatakan seperti itu lor. Sedangkan ngambil gabah dari petani cuma 6 ribuan per kilo. Nah dari sini kita sudah tahu lor, bahwasanya petani selalu dirugikan. Entah dirugikan pemerintah dengan ngasih HPP gabah dengan harga rendah, atau dirugikan para tengkulak yang terus menekan harga beli dari petani. Bener gitu nggak lor? Dan lagi-lagi ini adalah sistem distribusi pangan yang tidak efektif lor. Petani yang capek-capek, yang panas-panas, dan hasil kerja kerasnya cuma dihargai murah. Dari sini aku bertanya-tanya loh, apakah tengkulak itu ngambil untungnya kegedean atau rantai distribusinya yang kepanjang? Nah ya bener nih. Kenapa ya? Padahal dari petani juga ya harga bener kata si abang ini tadi ya. 6.000, 5.000, 7.000 ya mungkin ya. Tapi kok nyampe pasaran bisa nyampe mahal banget sampai ada yang 17.000 tuh. Ini ada apa ini? Apakah ini permainan orang dalam atau gimana gitu ya? Ya mudah-mudahan pemerintah bisa segera untuk menangani hal ini ya. Karena dahulu pernah ada tuh minyak juga langka dan mahal tuh ya karena ditimbun seseorang kan. Mungkin bisa jadi ini pun seperti itu. Jangan-jangan ditimbun. Oke teman-teman semua, kita lanjut lagi ke videonya. Jangan kencing di lubang tanah. Kenapa? 2 alasan. Karena lubang tanah tempat hasyarat serangga. Di dalam itu ada semut yang sedang pilkada. Dan mereka hampir penghitungan quick count. Tiba-tiba masuk banjir bandang. Lalu kemudian komputer mereka error semuanya. Pilut bukan enggak. Kemudian undang-undang ITE. Semua orang berani. Kenapa semua orang berani berbuat curang? Dalam konteks ini, main curang habis-habisan. Karena waktunya cuma 3 hari. Tanggal 20 Maret. Kesimpulan sudah dibacakan. Partai politik yang keberatan cuma punya waktu 3 hari untuk menyampaikan. Untuk KMK? Ya.
Di luar itu lancar. Dan itu berat. Dan orang bermain dalam wilayah yang sangat sempit ini. Itu loh. Makanya saya bilang, pertarungan kita tidak cuma gugat-menggugat dalam konteks pelanggaran pemilu. Tapi kita akan bertarung dalam undang-undang dan peraturan hukum lainnya. Baik, kita... Pak Ndul, kenapa sedih, Pak? Saya khawatir, Mas. Saya khawatir pemilu kali ini bukan paslon melawan paslon, tapi penguasa melawan rakyat, monarki melawan demokrasi, Mas. Saya worry, Mas. Demos dipisahkan dari Kratos. Ya, semoga saja ini hanya kekhawatiran saya, Mas. Ya teman-teman semua, banyak rakyat yang khawatir tentang negara ini ya. Dimana kita sekarang lagi menunggu mendapatkan pemimpin yang baru yang nantinya bisa membawa negeri ini untuk jaya kembali dan mensejahterakan rakyatnya. Tapi di sisi lain kita itu seperti tidak yakin dan tidak percaya lagi gitu ya, karena banyaknya indikasi-indikasi kecurangan di dalamnya untuk memilih presiden tersebut. Tapi ya itu teman-teman, kita hanya bisa untuk menyuarakan dan kita hanya bisa untuk mendukung dan juga kita hanya bisa untuk mendoakan. Selebihnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada pemimpin-pemimpin negeri ini, orang-orang yang cerdas di bidangnya. Oke teman-teman semua, kita lanjut lagi ke videonya. Oke, saya terus di jalan perubahan. Saya terus di jalan perubahan. Kami terus di jalan perubahan. Mendengar pernyataan Anies Baswedan dan Gus Muhaimin kemarin itu, gue merasakan semangat gue kembali berkobar. Keyakinan gue semakin kuat dan harapan gue terus tumbuh. Memang selama ini Timnas Amin sudah bekerja keras, mengumpulkan, memverifikasi, dan membuktikan tindakan curang di pemilu kemarin. Mereka juga selalu memberi kabar dan terus memberi semangat. Kesimpulannya, Timnas Amin sudah berhasil memelihara semangat dan harapan gue sebagai pejuang gerakan perubahan. Tapi tanpa mengurangi rasa hormat dan apresiasi gue kepada Timnas Amin, jujur gue merasakan kalau masih ada yang kurang, yaitu pernyataan langsung dari Anies Baswedan dan Gus Muhaimin. Karena gue pengen denger langsung dari mereka bagaimana komitmen mereka akan perjuangan gerakan perubahan, karena gue butuh Pak Anies dan juga Gus Muhaimin untuk menegaskan apakah mereka akan konsisten berjuang sampai akhir, sampai Mahkamah Konstitusi nanti. Karena gue ingat betul bagaimana seorang Prabowo Subianto menolak hasil pemilu 2019, maju ke MK, kemudian masyarakat turun ke jalan, bahkan sampai jatuh korban jiwa. Tapi ternyata di ujungnya malah Prabowo sendiri yang bergabung dan memilih untuk menjadi pembantu seorang Joko Widodo. Gue gak mau berjuang bersama dengan pemimpin yang seperti itu. Gue hanya mau berjuang bersama dengan pemimpin yang konsisten memperjuangkan kepentingan rakyatnya. Dan pernyataan Pak Anies dan Gus Imin kemarin sudah memperjelas sekaligus mempertegas bahwa mereka akan konsisten berjuang bersama kita, para pejuang perubahan, sampai di akhir. Pernyataan tersebut juga merupakan panggilan bagi kita semua pejuang perubahan, panggilan untuk anak-anak Abah untuk tetap semangat, untuk terus berharap, jangan menyerah, dan ayo terus berjuang. Karena pertandingannya masih jauh dari selesai, belum ada yang kalah, apalagi menang dengan sah. Ayo, bangkit kalian semua para pejuang perubahan. Bangun kalian para anak-anak Abah. Anies Baswedan telah memanggil kita. Beliau masih terus berjuang. Dia butuh bantuan kita. Jangan biarkan Abah berjuang sendirian, karena apa yang sedang Abah perjuangkan adalah buat kebaikan kita semua. Kelangsungan demokrasi bangsa dan tegaknya keadilan di bumi Indonesia sudah memanggil kita. Perubahan bukan singkong yang dilempar lalu secara ajaib tumbuh menjadi jagung. Perubahan adalah perjuangan yang membutuhkan usaha kita semua, dan tanda-tanda perubahan itu akan terjadi sudah mulai terlihat, yaitu mereka yang kemarin berisik berteriak menang, bahkan sampai deklarasi, kini entah kenapa suaranya hampir tidak terdengar lagi. Salam semangat antitesa 24. Ya teman-teman semua, kobaran api semangat perubahan harus tetap menyala. Kawal terus suara, buktikan jika memang ada kecurangan di dalamnya, dan terus yakin ya bahwasanya Pak Anies dan Caimin akan tetap berada di dalam perubahan ini.
Jadi tenang saja teman-teman semua, jangan gundah, jangan galau. Kemenangan itu tidaklah satu-satunya kebahagiaan, tapi perjalanan menuju kemenangan yang hakiki, yang adil, yang jujur, itu adalah kemenangan sejati teman-teman semua. Oke teman-teman semua, gua rasa ini cukup ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa untuk berikan komentar dan kritikan kalian di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like, subscribe channel ini. Sekian dari gua, Prayoga Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perubahan.